Ya, saudara, jadi apakah benar ya, ini sebelum kita mulai, apakah benar Bapak Kamarudin sudah menerima surat kuasa dari pihak Betul. keluarga? Ya, silakan Pak. Jadi sebenarnya sejak beberapa hari lalu saya sudah resmi ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk mengungkap kasus drama yang diduga disetting oleh anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bersama-sama dengan Jenderal Bintang 2, di mana setelah almarhum disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka, dirusak wajahnya, disobek hidungnya dengan dugaan senjata tajam, demikian juga bibirnya, bawah matanya, kemudian di pundaknya di sebelah kanan itu ada juga dirusak itu, sampai dengan dagingnya terkelupas, bukan dengan senjata peluru tentunya, kemudian perutnya, dadanya, kemudian kakinya juga, walaupun dia pakai celana dan pakai kaos kaki, tapi diduga seperti tusukan benda tajam atau sangkur dan sebagainya. Kemudian jarinya juga dirusak itu, dan diduga dipatahin juga, selain dirusak dicabut kukunya. Kemudian masih banyak kerusakan-kerusakan lainnya seperti rahangnya bergeser dan sebagainya. Kemudian di belakang kepala ini seperti luka sobek sampai dijahit beberapa jahitan itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa. Nah, dari sini saya bisa berani mengatakan bahwa ini adalah drama yang setelah kejadian baru diciptakan skenarionya. Nah, bedanya dengan drama-drama yang ada di gedung kesenian, diciptakan dulu dia skenarionya baru dilakonkan. Tetapi kalau ini setelah kejadian lalu diundanglah teman-teman dari penyidik, lalu disepakatilah kira-kira seperti apa nanti dramanya. Tetapi karena orang ini tidak biasa merancang drama, tidak seperti orang-orang yang di Hollywood sudah pintar, jadi terlalu mudah untuk kita tebak. Nah, dramanya itu antara lain adalah bahwa setelah almarhum ini diduga meninggal, datanglah teman-teman dari penyidik, lalu mereka melucuti barang bukti, kemudian mengganti dekordernya CCTV tanpa izin Pak RT, diduga demikian. Kemudian menciptakan alibi seolah-olah ada yang pergi ke ambil PCR dan sebagainya, itu diciptakan sedemikian rupa. Kemudian ada pengangkutan jenazah dari rumah, tapi diduga tidak menggunakan ambulans karena tidak ada tetangga yang mendengar ambulans. Kemudian dibawalah ini ke rumah sakit Polri. Nah, di rumah sakit Polri inilah dilakukan otopsi, kemudian visum repertum, kemudian pemeriksaan nasofaring untuk menguji apakah tertular SARS-CoV-2 atau tidak, atau COVID-19 yang begitu. Kemudian identitas daripada korban ini juga terkadang dia 28 tahun, terkadang berusia 21 tahun. Versi dokter dia berusia 21 tahun, tetapi versi lulusan sekolah polisi dia 2012. Jadi di sini ada 3 versi. Dia versi lulusan 2012 dari Jambi, Brimob, kemudian ada juga dia versi umur 21 tahun, versinya rumah sakit Polri, ada juga dia versi pemohon. Dalam hal ini pemohonnya adalah atas nama Kapolres Jakarta Selatan, dia kelahiran 94 gitu loh. Jadi data orang ini sangat tidak valid dan terkesan itu ceroboh dalam membuat suatu skenario, sehingga skenarionya ini tidak begitu meyakinkan. Ibarat sebuah sinetron, itu sinetronnya itu tidak menarik kan begitu, tetapi jadi bahan cercaan. Oleh karena itulah saya sebagai Simanjuntak, kenapa saya sebut Simanjuntak, karena ini yang meninggal ini adalah bere kami. Di dalam filsafat orang Batak ada selalu diulang-ulang di setiap pesta menyatakan amak dorere, anak dobere. Artinya bahwa keponakan itu bagi orang Batak, khususnya marga Simanjuntak, walaupun yang meninggal ini adalah Huta Barat, tetapi itu anak kami. Amin. Maka saya sebagai representasi Simanjuntak bertanggung jawab. Saya ingatkan sekali lagi ya, bertanggung jawab mengungkap kasus ini. Saya sebagai tulangnya, karena saya Simanjuntak, tidak akan saya biarkan kasus ini mengambang begitu saja. Amin. Itu komitmen saya.
Yang kedua, seperti saya ucapkan dari lalu-lalu, saya punya kewajiban moral melindungi Polri. Karena Amin. Polri ini sudah terlalu rusak. Kenapa saya punya kepentingan melindungi Polri? Karena saya tidak mau Indonesia ini terpecah. Salah satu yang membuat Indonesia utuh adalah alat-alat kelengkapan negara harus dihormati oleh rakyat. Alat-alat kelengkapan negara seperti Polri itu harus punya otoritas. Ya. Kemudian harus disegani, harus punya marwah. Saya tidak mau Indonesia ini karena Polri tidak dihormati jadi seperti Sri Lanka. Presidennya diusir, polisinya ditangkapi. Saya tidak mau itu. Jadi sebelum itu terjadi, mari saudara-saudaraku warga negara Indonesia, kita benahi Polri ini supaya Indonesia ini tetap utuh. Jangan karena ulah 1-2 orang. Saya ingatkan ya, jangan karena ulah 1-2 orang Polri ini hancur. Maka lebih bagus 1-2 orang itu segera diganti atau dinonaktifkan. Khususnya yang merancang skenario itu, sehingga skenarionya belum selesai dilakoni, ganti-ganti terus. Karena kenapa? Ada kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar adalah Polri harus menjadi lembaga yang hebat dan independen. Amin. Indonesia harus tetap utuh. Memang ada kesalahan Jokowi di sini. Kesalahan Jokowi adalah memilih pemimpin-pemimpin Polri yang terlalu muda, melangkahi pemimpin-pemimpin yang senior, yang sudah dikader dengan baik. Sehingga pemimpin-pemimpin yang terlalu muda ini, karena masih banyak seniornya, rata-rata tidak dihormati. Saya pernah menghadiri undangan orang nomor 2, nomor 3 di kepolisian. Ketika Kapolri datang waktu itu, di suatu pesta, di Gedung Sampurna Strategic Square, Polri-nya itu bolak-balik dia mau masuk ke depan memberikan ucapan selamat. Tetapi karena yang berprestasi senior, tidak ada yang mau memberi kesempatan. Mereka terus asik berfoto-foto di depan. Ini salah satu contoh kenapa tidak dihormati, karena pemimpinnya terlalu muda. Ibarat saya dulu waktu SD, karena saya pemberani, saya kelas 1 SD memimpin kelas 1 sampai kelas 6 acara senam pagi, khususnya upacara. Oleh karena itu mereka sudah dikader. Akpol ini sudah dikader dengan sangat baik. Berilah kesempatan kepada yang pertama, baru yang kedua, ketiga. Jangan ada sampai lompat-lompat kelas. Biar bagaimanapun teman-teman kita yang di kepolisian itu adalah punya hati nurani. Hargai mereka. Jangan ada lompat-lompat kelas jadi pemimpin. Apalagi lompatannya terlalu jauh. Itu yang pertama. Sehingga marwah dan wibawa polisi itu tidak hilang. Sehingga pemimpin itu tidak stres. Pemimpin yang lalu sudah stres, ini diulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kebohongan di institusi Polri itu harus dihilangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu sudah berulang mulai dari MKC. Begitu sulitnya saya bongkar dulu itu karena terlalu banyak kebohongan sampai terungkap dia disiksa. Banyak energi saya mengungkap itu. Ini terulang lagi. Kenapa saya katakan terulang? Faktanya, jam 10 pagi, mereka masih di Magelang. Mereka dalam arti almarhum mengawal komandannya, dalam hari ini Kadipropam, bersama istri dan anaknya, mengantarkan putri tunggalnya untuk sekolah di Tarumanegara di Magelang. Sebelum jam 10 dia komunikasi aktif dengan ibunya, dengan calon istrinya, dengan adiknya dan sebagainya. Setelah jam 10, sampai di sini dulu ya Mak ya, karena kami mau bergeser ke Jakarta. Perkiraan bergeser ke Jakarta itu 7 jam Mak katanya. Berarti kalau jam 10 dari Magelang, bergeser 7 jam, maka jam 5 lah di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi setelah jam 5, ibunya mau menelpon karena harapannya sudah sampai di Jakarta. Telepon sudah terblokir. WhatsApp sudah terblokir. Terblokir kepada kedua orang tuanya, terblokir ke adik-adiknya. Pertanyaannya ada apa? Ada apa antara Magelang dan Jakarta? Itu ya. Kemudian, di dalam surat permohonan Kapolres Jakarta Selatan kepada rumah sakit untuk otopsi itu pukul 5 ditemukan mayat. Benarkah itu pukul 5? Sedangkan mereka diperkirakan apabila tepat waktu sampainya baru pukul 5. Berarti ini jadi mayat di mana? Apakah di antara Magelang Jakarta atau setelah nyampe di Jakarta? Kalau dikatakan ini perbuatan Barada 2,
Saya tidak percaya. Karena kenapa? Saya sudah mewawancarai teman-teman perwira sampai perwira tinggi polisi. Ini senjata Glock 17 kaliber 9 kali 11 mm itu biasa dipakai oleh perwira tinggi selevel direktur. Pertanyaannya, benarkah senjata Glock 17 ini dipegang oleh polisi pemula? Dalam hal ini Barada 2E. Apakah dia punya lisensi menggunakan senjata ini? Kalau benar ini senjatanya, apakah dia sudah tes kejiwaan untuk memiliki ini? Apakah ada sertifikasi untuk itu? Ini kan harus diperiksa. Apakah ini standar senjata? Standar senjata yang dimiliki oleh penjaga rumah? Ini harus diperiksa. Kemudian katanya senjata yang dipakai untuk almarhum itu adalah senjata HS buatan Kroasia. Betulkah ini? Atau sudah dibunuh dulu, dibantai dulu, dan disiksa dulu dia, maka untuk menciptakan alibi bahwa seolah-olah terjadi tembak menembak lalu dilepaskan 7 kali tembakan ke berbagai arah, seolah-olah terjadi tembak menembak. Ini kan harus diuji. Kalau tidak diuji, mana bisa tercapai kebenaran material? Lalu apakah sudah diukur oleh Polres Jakarta Selatan selaku penyidik sudut-sudut tembakan itu? Sedangkan Karopenmas mengatakan tembakan itu dari lantai 2 ke lantai bawah. Apa ya sudutnya tercapai? Itu harus diuji. Sedangkan saya duga dari jenis tembakan ini datar Pak, datar, bukan menyamping dari atas ke bawah. Ya. Nah, ini harus melibatkan ahli forensik. Kemudian, mana lebih dahulu terjadi? Ditembak dulu, katanya ditembak 5 kali, berhasil 4 kali, tapi menimbulkan lubang 7 kali. Nah, ini jenis senjata apa yang seperti ini? Tembakannya kena 4 kali, menghasilkan lubang 7 kali. Ini kan harus diuji. Apakah betul senjata yang disebut dengan Glock ini yang menyebabkan matinya siapa namanya? Joshua. Almarhum ini, atau memang matinya itu adalah karena disiksa dan disayat-sayat? Mengapa di sini hampir sampai terkelupas dagingnya? Kemudian dari jarak berapa dia tembak? Kan harus dikasih tahu. Terus apa buktinya bahwa dia ditembak? Kan harus ada buktinya. Kemudian mengapa CCTV harus diganti? Kalau memang ini cuma perbuatan atau peristiwa antar ajudan, mengapa CCTV harus dihilangkan atau dekordernya harus diganti atau dihilangkan? Mengapa tidak ada izin untuk Pak RT? Atau adakah izin dari Ketua RT sebagai pemerintah setempat? Yang notabene saya dengar informasinya Ketua RT-nya itu adalah mantan perwira tinggi polisi. Ini kan semua harus diungkap. Kemudian dengan kejadiannya di rumah di Propam, di mana di Propam itu adalah punya tanggung jawab moralitas membina kepolisian. Lalu bagaimana kejadian tindak pidana sebesar ini tetapi tidak dipasang polis lain? Mengapa TKP ini rusak? Bukankah TKP itu harus dipelihara? Harusnya begitu kejadian langsung dipasang polis lain. Mengapa setelah dirusak TKP baru beberapa hari kemudian karena ada kritik dari Kamarudin Simanjuntak dan kawan-kawan baru pasang polis lain? Sejak kapan seperti ini kinerja polisi? Ini kan harus diungkap semuanya. Kemudian, apakah sudah diminta keterangan atau sudah diperiksa CCTV tetangga? Apakah nomor-nomor telepon, baik nomor telepon di Propam, telepon istri, telepon ajudan ini, sudah dimintai ke PT Telkom atau ke operator terkait? Jam berapa terakhir komunikasi? Jam berapa komunikasi di Magelang? Jam berapa komunikasi di perjalanan ini? Ya, Pak Pak Kamarudin.